Udah lanjutin. Anggaplah misalkan ya, konsep seperti sudah kita lakukan. Maka terus gimana perawatan untuk perkebunan kita? Nah ini gini, konsep pemupukan itu kita bagi dua, ya. Konsep pemupukan ini kita bagi dua. Jadi ada pemupukan fase vegetatif dan ada pemupukan fase generatif. Berapa lama waktu generatif itu tergantung tanaman apa yang kita tanam. Kalau tanaman misalkan ini memang biasanya misalkan berbuah, misalkan buahnya 2 tahun, maka setahun pertama itu adalah vegetatif, baru masuk tahun kedua generatif gitu. Kalau misalkan tanaman yang umurnya misalkan anggaplah 4 tahun, berarti ya separuh umur, 2 tahun pertama vegetatif, selanjutnya generatif. Nah, untuk di perkebunan saat vegetatif di 1 bulan pertama itu ada baiknya 2 minggu sekali. Apanya? Pemupukannya. Jadi semua sebulan itu 2 kali. Nanti setelah umur kurang lebih sekitar 6 bulan itu bisa apa? Bisa sebulan sekali. Ya, tapi awas loh, ketika kita tidak punya tanaman di pengklongan, saat kita mau disuruh memupuk 2 minggu sekali, pasti akan merasa berat kan. Jarang-jarang orang pelihara perkebunan kayak gitu. Tapi ketika kita nanam sayuran di situ juga di pengklongan, kan otomatis ikut terpupuk kan gitu ya. Kosnya jadi nggak ada saat kita mau pupuk sayuran kita, otomatis kita pun ikut mau biaya pasnya terpangkas kan gitu. Oke. Jadi berapa umur fase vegetatif generatif tergantung tanaman yang mau kita tanam ya, jenisnya apa gitu ya. Pokoknya separuh umur aja lah ya. Oke, bisa dipahami ya. Oke, lanjutin. Nah sekarang gini, seandainya misalkan tadi kan ada yang nanya ya, wong tani gitu ya, misalkan tanamannya sudah ada di kebunnya, tanaman sudah ada, bukan dari nol, maka jenengan bikinlah melingkar, memutar ya 1 meter ya, 1 meter dari pohon yang sudah ada ya, pas tanaman apapun ya, mau kakao lah, mau mangga lah, mau rambutan, mau lengkeng, apapun lah, bodo amat ya, itu 1 meter dari batang pokok ya, itu dibikin semacam kayak piringan, mau memutar silakan, mau persegi silakan, terserah jenengan lah ya, terserah jenengan. Itu dalamnya nggak usah panjang dalam, cukup secangkul aja, sejengkal aja dalamnya ya, lebarnya kurang lebih sekitar 2 jengkal. Nah di situ silakan jangan masukkan di tanah yang sudah kita gali tadi ya, nggak usah dalam-dalam ya. Itu apa? Masukkan pupuk kandang boleh, organik yang lain pun boleh, rumput juga silakan, terserah apa aja ya. Apa yang dimasukkan sama yang tadi, GRR dulu kita kocor, habis itu misalkan anggap sudah kita gali ya, kita masukkan bahan organiknya udah masuk, habis itu kita kocor GRR, 2-3 hari kemudian baru kocor triko, terakhir kocor miko ya. Ya kalau misalkan ada hama gimana, masuklah metarigium juga kalau mau ya, kalau ada. Habis itu baru tutup tanah. Nah, kesananya sama aja ya. Pemupukan, lihat kondisi tanaman. Kalau tanaman tumbuhnya kurang bagus, masuk dulu vegetatif minimal 3 bulan. Oke. Kalau misalkan, jadi yang menentukan apa harus masuk vegetatif itu kan lihat aja kondisi tanamannya. Kalau tanamannya kurang subur, kurang bagus ya, maka 3 bulan pertama kita sehatkan dulu vegetatifnya dulu. Gimana mau berbuah bagus kalau vegetatifnya aja jelek? Oke, bisa dipahami ya. Jadi kalau yang sudah ditanamin misalkan umurnya sudah anggaplah sudah ada yang 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, bahkan mungkin 10 tahun, maka yang 3 bulan pertama itu masuk vegetatif dulu, baru kesananya masuk generatif ya. Dosisnya ngikutin tanaman masing-masing tergantung. Cuma kalau seandainya dengan pakai QRP atau QRK, dosisnya tuh gini. Kalau ini pakai polayah ya, kalau pakai QRP maka pohon yang di bawah umur 5 tahun itu dosisnya 1 pohonnya 5 liter. Oke, 1 pohonnya. Bagi yang sudah berumur 3 liter juga cukup, 3-5 liter ya. Tapi kalau yang sudah berumur di atas 5 tahun, pohonnya udah besar, itu antara 5-10 liter. Lihat kondisi tanamannya. Oke, lanjutin. Nah setelah misalkan tanaman kelihatan sudah mulai bagus, subur lagi, sehat lagi ya, baru silakan jenengan masuk generatif. Pengalaman ya, kalau jenengan rutin 1 bulan sekali masuk RG atau pupuk generatif, itu bisa berbuah di luar musim, bahkan bisa sepanjang tahun berbuah apapun, mau durian ya, mau mangga, mau lengkeng, itu bisa, mau apa aja lah ya, itu bisa berbuah terus-terusan, tidak mengenal musim nantinya ya. Ya untuk durian pun sama
pengalaman ayah kemarin durian itu bisa berbuah sampai setahun itu 3 sampai 4 kali. Jadi hanya sambung menyambung. Tapi tetap yang panen raya besarnya itu buah banyak itu di musimnya gitu kan. Tapi di luar musimnya dia tetap berbuah. Walaupun mungkin cuma 50-60% aja buahnya. Tapi kan luar biasa. Hanya gini. Makanya setiap 3 bulan sekali itu harus masuk harus masuk organik. Jadi kayak tadi kan kita kita gali lubang kan itu kan. Nah, itu 3 bulan sekali masuk. Ketika sudah mulai berbuah terus-terusan sepanjang tahun, 3 bulan sekali itu bahan organik harus masuk ya. Kalau enggak nanti pohonnya meranggas gitu. Bahan organik masuk per pohon itu kan kita misalkan kelilingnya anggap 1 meter, itu pengalaman itu 1 karung ya, 1 karung kalau pakai pupuk kandang. Tapi kalau pakai rumput-rumputan yang ada di sekitar kebun tersebut ya pokoknya sampai ketutup aja tanahnya dengan bahan organik tadi. Kalau pakai rumput-rumputan atau pakai gulma yang ada di situ, habis itu ditutup tanah lagi. Insya Allah hasilnya luar biasa ya. Itu untuk perkebunan kurang lebih ya. Itu kalau untuk tanaman keras tahunan ya. Kalau tanaman yang tidak keras seperti vanili, kemudian lada ya, yang merambat itu kan, mau lada perdu atau pokoknya yang tanaman yang bukan tanaman besar ya, itu dosisnya disesuaikan ya. Kalau untuk vanili misalkan satu batang atau 1 tonggak isinya 4 pohon ya, itu cukup 2-3 gelas saja ya. Karet pun sama, tapi kalau karet nggak usah masuk RG, malah nggak boleh RG kalau karet ya. Kalau karet cukup RP aja, karena yang mau kita ambil adalah getahnya ya. Bagi yang getah-getahan ya jangan masuk RG lah. Masuk pupuk RG itu ya lihat tanaman. Masa tanaman baru, misalkan kita misalkan nanam durian, masa umur baru 6 bulan kita masuk ke RG? Ya enggak dong. Sesuaikan dengan umur tanamannya kan gitu ya. Cuma biasanya separuh umur itu vegetatif. Anggaplah durian umur berbuahnya itu 4 tahun, maka 2 tahun pertama itu RG masuk. 2 tahun selanjutnya baru RG gitu ya. Gak bisa menentukan tahun keberapa, bulan keberapa, enggak ya, tergantung tanamannya. Kenapa? Ketika kita nanam secara vegetatif dari biji atau dari stek, umurnya kan panjang. Ketika kita nanamnya dari cangkokan misalkan, ya itu kan beda lagi urusannya ya. Jadi di situ tergantung dari tanaman yang masuknya ya. Kita nanam jambu kristal, kita nanam jeruk dari cangkokan, setahun aja bisa berbuah kan gitu.